Halo semuanya, nama saya Evan Christopher. Izinkan saya untuk melakukan presentasi laporan akhir magang saya di PT Media Dokter Investama atau Halodoc dengan NPM saya 2006 597065. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Halodoc. Jadi Halodoc merupakan startup yang bergerak di e-health, electronic health market dan sudah berdiri sejak 2016 dengan tujuan untuk simplifying healthcare, yaitu untuk memudahkan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Fitur yang di sebelah kanan ini bisa Anda lihat melalui aplikasi Anda di aplikasi Halodoc. Berikut merupakan diri saya sendiri, departemen yang saya di-assign dan juga brief workload saya. Saya di-assign di product management team dan di sini kita sebagai product management harus make sure kita tahu apa itu problem dari user dan juga gimana cara kita address problem tersebut with the most efficient way possible dan juga mengkomunikasikan hal tersebut kepada stakeholders kita agar mereka tahu apa yang harus dilakukan melalui bagian-bagian mereka. Ini merupakan summary dari pekerjaan saya di Halodoc. Saya sudah melaksanakan sekitar 11 atau lebih research projects selama kurang lebih 4,5 bulan di Halodoc. Dan ini belum include dari mungkin daily collaborations dengan departemen lain seperti UX writers, UX designers, business team, dan lain sebagainya. Membuat report, membuat presentasi, melakukan brainstorming untuk membuat solusi dengan departemen lain. Dan endless meetings karena memang product manager itu memang sudah terkenal dengan meeting yang sangat banyak. Itu include dengan primary research hingga secondary research seperti comparative analysis, melakukan desk research, UT, survey blast, dan juga in-depth interview. Ini merupakan platform yang saya gunakan dan juga relevansi dengan mata kuliah Fasilkom UI. Teknologi yang saya gunakan adalah pertama Jira, sudah pasti ini untuk melakukan project management tracker ya, jadi untuk mengtrack setiap karyawannya dan juga Figma dan juga FigJam ini saya gunakan untuk melakukan sesi brainstorming. Figma digunakan oleh UX designer dan kita sebagai product management harus meninggalkan feedback apabila desain tersebut ada yang belum sesuai dengan bisnis goal, dengan bisnis metrics dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada Google Excel, ada Google Sheet atau Excel. Di sini saya gunakan untuk melakukan analisa data dan juga ada Google Slides untuk melakukan presentasi, lalu ada platform Listnow untuk research. Lalu yang terakhir ada Confluence, yaitu yang bertindak sebagai Google Docs dari Halodoc, yaitu kami membuat requirement dokumen dan juga melakukan membuat research repository dan lain sebagainya. Lalu relevansi dengan mata kuliah Fasilkom UI yang pertama sudah pasti sistem interaksi, sudah pasti di sini kita melakukan user research, bagaimana kita melakukan UT dan lain sebagainya. Lalu juga berikutnya adalah manajemen project TI. Di sini kami diajarkan bagaimana itu dan Scrum itu beneran diimplementasikan dalam sebuah startup, bagaimana kita sebagai karyawannya itu berpindah dari project satu dengan project lainnya dengan menggunakan Agile Framework dan bagaimana kita membuat project timeline agar project itu bisa selesai dengan baik, sesuai dengan keinginan tim bisnis dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada statistika dan probabilitas, sudah pasti StatProp sangat berkaitan dengan dunia user research ya. Jadi di sini kami teknik-teknik sampling yang telah diajarkan di StatProp dan juga kami diajarkan untuk bagaimana sih margin of error dan juga error bar yang telah diajarkan di StatProp ini sangat berkaitan dengan dunia user research. Bagaimana margin of error ini berkaitan dengan bagaimana tingkat confidence dari sebuah riset, dari sebuah hasil riset, dan juga kami diajarkan bagaimana menemukan menemukan median dari sebuah data yang diambil dari sebuah riset seperti itu ya. Kuliah KSDD, di sini kami diajarkan bagaimana dari data CSV, dari data raw gitu ya, kami bangun grafik. Lalu setelah kami bangun grafik, kami analisa, lalu kami tarik insight. Kami tarik insight dari bar line tersebut atau histogram atau dan lain sebagainya. Bagaimana kita tarik insight dan juga kita membuat next step rekomendasi untuk para stakeholders agar project tersebut tidak tidak sampai di situ saja, jadi terus berlanjut seperti itu. Ini daily work saya, sehari-hari saya, dan juga deeper kepada produk vertikal yang saya kerjakan. Pertama, saya mengerjakan produk consultation and diagnostics. Ini meliputi fitur chat dengan dokter,
chat home lab dan vaksinasi, dan juga aplikasi Halodoc for Dokter atau aplikasi Halodoc untuk para dokter. Seperti itu. Nah, ini sangat berat di bidang B2C-nya, dan saya juga menghandle B2B, cuman saya lebih terekspos ke B2C. Nah, di sini lesson learn saya di product vertical code ini itu adalah saya harus menajamkan tingkat analytical thinking saya. Saya harus menajamkan tingkat data analisis saya untuk dari survei-survei yang kita dapat. Bagaimana data yang raw itu kita ambil insight-nya secara maksimal agar tidak sia-sia user research yang kita jalankan. Bagaimana how to maximize that. Jadi kita harus sharpen analytical thinking tersebut. Dan di sini bonusnya, saya akan menjelaskan juga challenge saya di sini. Challenge saya adalah saya pernah bertemu dengan partisipan non-tech savvy user, dan saya harus melakukan UT kepada dia, dan itu merupakan challenge pertama saya. Seperti how to ace the UT, bagaimana cara menyelesaikan semuanya skenario dengan baik, seperti itu. Dan juga berikutnya saya di reshuffle ke Departemen Insurance dan juga Exodus. Di sini saya menghandle fitur asuransiku untuk B2C, dan juga B2B. Saya menghandle klien dari hospital dan juga klien dari orang asuransi. Di sini saya sangat banyak menghandle uh, di sini sangat banyak kliennya untuk di produk vertical. Jadi saya sangat belajar banyak jujur di produk vertical yang kedua ini. Dan lesson learn saya adalah saya harus meningkatkan tingkat rating saya. Saya harus memposisikan diri saya sebagai stakeholders yang akan membaca presentasi yang saya buat gitu. Dan juga challenge saya adalah karena ini memang banyak sekali itemnya ya di quarter kedua, dan memang goals-nya banyak, saya harus back to back membuat presentasi dan juga back to back meeting. Seperti itu. Ini merupakan further suggestions untuk Halodoc dan juga kepada calon uh, awardee dari MSI B7. Untuk Halodoc sendiri, saya harap untuk lebih inklusif lagi kepada internnya, mengajak uh, untuk melakukan brainstorming dan sebagainya, juga lebih bersifat apresiatif kepada pekerjaan intern. Lalu untuk further candidate dari MSI B7, untuk lebih hungry lagi, lebih aktif lagi untuk seeking knowledge. Jadi ketika ada meeting atau mungkin ada pengerjaan final project, diharapkan untuk lebih aktif lagi berpartisipasi dan juga hungry terhadap knowledge. Itu aja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.